aku tuh ngelihat ya, sebenarnya every stage itu terutama Mm-mm. perempuan ya, itu menarik Mm-mm. gitu loh. I'm a busy woman kayak from like that work since kayak 8 o'clock to 5 o'clock ya. Dan aku nunjukin how to deal with it. And then when I'm pregnant, when I'm having a baby, when I'm a coach, so I don't know until when actually, tapi I have a lot of stages that I still can show everyone that actually healthy lifestyle is forever gitu loh. Dan no matter what stages are you now, there is apa ya, nggak ada kata terlambat gitu loh. Okay, hi, welcome back to Full Disclosure podcast by Slice ID. For this episode, we have Patit Diva. So here, she's a content creator, macro content creator. Thank you Diva for your time. Aku panggilnya Diva kali ya. Bisa aja, thank you udah undang ke sini. Oke, sama-sama. Aku malah yang thank you banget sih udah mau kayak ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Apalagi we are quite an early podcast kan baru mulai juga ya, baru episode awal banget nih gitu. Dan thank you Iya, so iya, much iya. for your contribution. Sure, happy to be So here. Diva, pengen tahu sebenarnya nama asli Pat Diva atau terus gimana sih ceritanya bisa branding your name jadi Patit Diva gitu? Iya, sebenarnya tuh nama Instagram aku tuh utamanya nama asli aku kan, Nadira Mhm. Diva. Cuman kebetulan emang aku orangnya Mhm. petit banget ya. Jadi tinggi aku tuh cuma 150 cm. Terus ya pokoknya memang bocil banget deh Oke. gitu. Terus ya udah aku ganti namaku jadi Petit Diva di Instagram and just from there. Gitu And sih. itu jadi trademark gitu ya, kayak nama panggung gitu ya berarti ya? Iya sih sebenarnya, karena kayak ya taunya Petit Diva atau Diva aja Oh, gitu. tapi nickname nggak sih? Kayak maksudnya apakah dari dulu zaman sekolah, kuliah gitu? No, 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 it's just happen pas punya Instagram aja Oh, sih. oke. Random. Gitu, karena kayaknya kalau Nadira Diva kayak Mhm. kaku banget gitu loh, kayak serius banget, terus ya udah deh gitu kan, ganti aja. Oh. And I'm petite anyway, ya udah gitu. Oh, so what's the story? I mean, gimana ceritanya bisa akhirnya jadi content creator nih? Udah lama berarti ya? Udah dari 2017. Ini Hmm. sih sebenarnya, mmm, memang aku dulu mungkin tahun 2000, aku tuh sebenarnya udah mulai nge-gym itu udah hampir 10 tahun yang lalu, karena memang, diharuskan untuk changing to healthier lifestyle, karena aku kan dulu kan kayak punya penyakit gitu kan, kayak penyakit GERD Oh, gitu. Pun masih ada sampai sekarang tapi lebih aku juga. terkontrol, gitu. Iya. Iya ya. Nah, emang itu kalau udah GERD sih emang udah nggak bisa Hmm. hilang ya, itu kayak hilang kambuh, tapi, untungnya sih sampai sekarang, maksudnya dari aku change to healthier lifestyle, setahun dari aku lebih sehat, itu aku udah nggak sakit lagi Oh. gitu. Jadinya baru akhir-akhir ini aja suka agak kambuh Mhm. gitu. Udah jadinya dari situ, cuman pas ceritanya itu 10 tahun yang lalu aku sakit segala macam, terus I found, kayak apa ya, wah ternyata tuh healthy lifestyle tuh magic banget, karena 10 tahun yang lalu tuh belum belum ada ya kalau misalnya kita ke tempat gym tuh kayak cewek-cewek Iya, tuh nggak ada di iya. tempat gym, biasanya di tempat cardio Mhm. aja. Beda banget sama 10 Sekarang. tahun maksudnya 10 tahun kemudian, which is sekarang gitu, kayaknya everywhere, bahkan cewek-cewek semua udah ada di tempat angkat besi segala macam gitu kan. Nah jadinya 3 tahun pertama aku tuh bener-bener nemuin kalau misalkan wow, gym itu tuh kayak something gitu loh, dan aku tuh pengen nyari, komunitas atau kayak yang senasib lah sama aku, yang suka nge-gym juga, terus yang mungkin punya riwayat penyakit tertentu juga kayak aku. Di situlah aku, nyoba buat bikin sosmed gitu sih sebenarnya. Cuman setahun 2 tahun pertama itu tuh cuman kayak sharing-sharing aja, sharing-sharing, terus ternyata slowly banyak yang juga punya, hobi dan kegiatan atau mungkin juga, pengalaman yang sama kayak aku.
Dan kayaknya kalau nggak salah 3 tahun kemudian deh aku baru memberanikan diri, untuk kayak lepas dari kerjaanku dan, to pursuing my passion which is coaching karena aku tuh kayak tujuannya pengen, untuk, nge-brainwash orang untuk hidup sehat Mhm. lah intinya gitu. That's why aku kayak berani aja gitu out from my job, terus pertama nge-coach dulu dan dari situ kayak mulai punya, time buat make a content, more content seperti itu sih, udah. Oh, jadi awalnya dari coaching dulu ya, baru habis itu bikin content creator? Iya. Nggak, sebenarnya udah dari awal, memang, aku tuh inget pokoknya pas awal coaching, itu tuh kayak, followers-ku di Instagram itu udah 10.000 apa lima belas Mhm, ribu gitu, tapi masih di bawah dua mhm puluh mhm ribu mhm. gitu. Oh. Pas, tapi aku udah bikin konten gitu, udah bikin konten-konten kayak, di rumah, di apartemen gitu. Nah pas aku udah punya, udah keluar dari Mhm. job aku, terus aku nge-coach, aku mulai punya lagi, time for make content, udah dari situ langsung cepet naiknya Oh, gitu. jadi nah terus kalau klien-klien pertama dari awal mulai, Mhm. nge-coach ini tuh berarti dapetnya banyak dari sosial media juga atau referral atau gimana tuh, Div? Kayaknya dari sosial Paling media banyak ya? deh. Iya, tapi, klien-klien klien-klien buat coaching atau Coaching? klien-klien Klien-klien klien coaching? nih kayak buat Heeh, buat coaching dulu. coaching kan? Buat coaching itu sebenarnya aku tuh, group exercise sih, nggak yang kayak one on one Mhm mhm dulu mhm. gitu. Jadi, emang dari situ, dari, aku nge-coach itu 3 tahun setelah aku mulai nge-gym. Jadinya aku tuh kayak, nge-coach di salah satu CrossFit di Jakarta. Di situ aku nge-coach, nah mulai mulai, dapet ya pada kenal lah gitu Oke. istilahnya. Nah, abis itu baru Gitu berlanjut sih. ke monetizing content creator kamu gitu ya? Content creator di Instagram konten-konten Iya, kamu. jadi ternyata, banyak yang tertarik dan kelasku selalu rame, selalu heboh di sana. Ya word of mouth lah sebenarnya sih ya. Terus, itu tuh cepet banget sih dari 20.000 terus ke 70.000 sampai 100.000 itu cepet banget, dan udah akhirnya, dari situ sih sebenarnya kalau misalkan, mmm, buat ditanya kayak berapa lama, kayaknya sekitar 2 tahun, 3 tahunan, 2 tahunan lah aku ngajar di situ kalau nggak salah 2 tahunan. Jadi tahun pertama itu tuh aku nggak ngajar sama sekali, cuman kayak gabung aja di CrossFit Mhm. ya. Terus habis itu, dari situ, ternyata aku tertarik dan ditawarin ngajar sih sebenarnya kayak gitu. Jadi total sebenarnya aku di CrossFit itu 3 tahun, tapi ngajar full-nya tuh 2 tahun aja, Oke. Terus gitu. yang bikin kamu untuk akhirnya, sekarang tapi sekarang oh sorry sorry, sekarang ini berarti ngajar sendiri ya? Private coaching? Nah, aku punya bisnis sendiri sih sekarang gitu, tapi Mhm masih nge-coach one on one, terus aku bikin program juga, jadi aku jualan program mhm. workout gitu. But I'm thinking to go back to coach, di sana lagi sih, Oh gitu. gitu, kenapa tuh, Div? Enggak, karena emang sebenarnya waktu itu kan aku kan, out, dari nge-coach di situ kan karena hamil. Oh. Nah, terus pas jadi bukan karena aku nggak mau nge-coach di sana, enggak, karena hamil, and then, also say kayak, "Oh, I'm coming back," gitu kan. Tapi ternyata Ah, ya pandemi, terus gym-nya juga ya. tutup, terus udah gitu, gitu-gitulah. Terus aku pindah Mhm, rumah, heeh. jauh banget gitu kan. Nah, karena aku mau pindahan lagi, jadinya di sekitaran situ, so I'm thinking to go back, gitu Oh, sih. oke. So, komunitas Mhm. kayak rame-rame gitu mungkin lebih seru kali ya untuk, this kind of apa, lifestyle nggak sih? Kayaknya kalau misalnya sendiri tuh kadang-kadang agak-agak pernah ketemu blok gitu Iya nggak sih? iya. Bosan apalagi kan your content tuh selalu health, fitness Iya gitu kan. iya Jadi iya. kayak, apa sih yang ngebuat kamu lebih untuk bisa breakthrough kebosanan itu gitu? Ya sebenarnya tuh, ya itu juga, cuman, karena di CrossFit ini komunitasnya benar-benar kuat Mhm. banget ya. So, di situ sih aku ngerasa,
berkembangnya tuh di Mhm. situ, gitu. Jadi ya kenalan sama orang-orang baru gitu kan, make friends, terus udah gitu komunitasnya pun juga kuat banget di situ. Jadi pun juga, apa ya, word of mouth-nya pun juga dari situ-situ juga sih sebenarnya. So, I can say semenjak aku di sana tuh memang berkembangnya aku memang bagus gitu. Berarti yang impact banget Gitu. dalam your audience growth gitu-gitu juga di komunitas ini ya berarti ya? Komunitas Mhm teman-teman yang mhm mhm. sesuai dan yang punya passion yang sama di sini gitu ya? Nah, terus Mhm dari mhm komunitas itu mhm. mereka akhirnya juga jadi audiens kamu ya? Iya, Dan sampai yes. sekarang? Iya iya iya, sampai Wah lama sekarang, juga ya berarti kayak gitu. 10 tahunan gitu ya? Kalau kayaknya kalau CrossFit tuh baru 5 Oh tahun yang CrossFit 5 lalu deh. tahun. Sebelumnya nge-gym aja Iya. gitu? Nge-gym aja, aku sebelumnya nge-gym-nya tuh nggak di CrossFit, nge-gym-nya di seberangnya. Oh, Di seberangnya tuh ada gym kayak, just heeh gym, giant gym heeh. gitulah, komersial gym biasa gitu. Selama 3 tahun, 4 tahun pun waktu itu pernah pas masih CrossFit aku masih itu juga, masih nge-gym di situ juga, Mmm, gitu. oke. Terus untuk proses pembuatan konten kamu gitu biasanya kalau sekarang ada tim atau masih kerjain sendiri? Jadi, sebenarnya kalau mau enak itu semua serba sendiri sih ya, sebenarnya sejujurnya. Karena it's your content, it's your Mhm style gitu kan. Dan kalau aku tuh orangnya nggak suka tergantung berkegantungan sama orang tuh aku mhm. nggak suka gitu. Dan ya kadang kita untung kalau punya tim yang memang kayak punya visi dan misi yang sama gitu. Tapi agak sulit gitu. Jadi, aku tuh selalu sampai sekarang sih Mhm. sendiri Wow. ya, maksudnya buat masalah Mhm. konten ya. Cuman kalau misalkan kayak kerjasama ada klien brand besar, itu aku, bisa hire freelance aja Mmm, gitu, oke, per project gitu gitu ya sih. berarti ya? Iya, tapi kalau misalkan, konten sehari-hari segala macam itu sendiri Berarti gitu. dari ideation sampai production itu sampai post pro semuanya dikerjain sendiri ya? Iya, kerjain Wow. sendiri. Suka ngerasa kayak lonely gitu nggak sih sendirian? Saya banyak ya content creator itu ya pasti lonely gitu loh kerjanya sendirian gitu, heeh. Iya. Mmm, aku tuh pokoknya punya Mhm. manajer, ya tetap ya, punya manajer, terus aku juga punya bisnis partner juga, tapi ini buat megang bisnis aku. Dibilang lonely sih, mungkin memang dasarnya aku introvert Oh, juga kali ya. Jadi I think I'm fine. iya. Cuman kadang kalau lagi sendiri itu kan sedihnya tuh kayak mesti punya, kayak teman buat brainstorm Heeh heeh. bareng, ya I only have my manager gitu loh, atau my business partner gitu sih Iya kayaknya itu sebenarnya. penting ya buat brainstorm tuh kalau sendiri Iya kadang-kadang penting penting mandek juga kan mau bikin apa gitu penting. kan. Iya, tapi kalau lagi mandek gitu, research sih yang paling Ya, that's penting. true true, research, heeh, Research research betul betul research betul. gitu. Oke, terus udah di awal nih kalau misal dulu gitu awal-awal, maybe a bit different industrinya juga beda ya sekarang sama dulu ya. Tapi di awal-awal Iya, dulu tuh aku niche banget loh iya iya, sebenarnya ya. sangat niche. Aku niche banget, heeh, Mhm sangat niche, kayak cewek, terus olahraga gitu ya, itu niche banget. Sekarang tuh berkembang banget dan obviously ya memang kayak nggak di nggak apa ya, nggak bisa bohong kalau memang lebih apa ya, lebih sulit buat ngambil mhm. pasar gitu loh. Karena memang demand-nya lebih tinggi, terus juga makin banyak juga konten-konten creator fitness and stuff like that Iya, gitu. betul sih. Terus Mhm mhm kalau mhm. sekarang audiens masih demografiknya banyak male, female atau female ya lebih banyak? Female. Iya, nah itu dia lebih banyak female sekarang kan ya untuk audiens health. Iya, kayak 70% female. Dulu tuh sempet kayak 50-50 kalau nggak salah. Sekarang jadi tujuh puluh Oh, tiga berubah ya? puluh gitu. Berubah gitu. Mhm Oh, oke oke. mhm. So, biasanya kalau misalnya lo cek analytics gitu-gitu di mana, Div? Maksudnya apakah ada special tools or something? Di Instagram for Oh, jadi Business. di Instagram for Business nggak ada platform lain third party ya? Mmm.
Kalau Google Analytics tuh cuman buat website sama kayak YouTube juga udah ada analisisnya Mhm. sendiri kan. Mmm, Google Analytics cuma buat website bisnis aja sih, Oh, jadi gitu. beda-beda. I think the best tools ya kalau misalkan Instagram punya tools yang kayak gitu, I think that's the best one. Habis itu YouTube juga punya sendiri, I think just see it there. Google Analytics bisa juga sih Cuma paling sebenarnya. keribetannya ya kalau setiap platform mesti buka-buka sendiri ya. Google buka sendiri, Iya sih. Facebook sendiri, Heeh YouTube heeh. buka sendiri gitu kan ya. Iya iya So, benar. menurut menurut lo sendiri analytics tuh penting banget gak sih buat content creator? Karena kadang-kadang kalau misalnya apalagi content creator yang baru ya, mereka kadang-kadang malah nggak ngerti gitu loh analytics-nya gitu. Penting penting Jarang banget baca. soalnya aku tuh kalau pas aku tahu aku mau seriusin di Instagram, aku langsung ganti Instagram Mhm, for Business gitu. Di situ aku ngelihat kalau misalkan yang, aku tuh pertama kan random banget nih, aku nggak tahu karena niche banget mhm. ya dulu ya. Jadi aku tuh nggak tahu, kesukaannya tuh apa, market-nya kayak gimana gitu kan. Terus home workout or gym workout, jadi aku tuh kayak upload aja, upload gym, upload home workout, upload upper body, lower body, segala macam atau tips-tips, resep-resep, itu aku upload semua. Nah, makin lama makin kelihatan tuh mana yang bisa kita lihat kan, mana yang safe or engagement-nya paling Mhm, tinggi, itu bisa mhm. dilihat kan, kayak view insight gitu kan. Mmm, dan dari situ kalau ternyata, oh dia nyata lebih banyak yang suka, resep makanan, nah di situ aku lebih banyakin resep makanan, gitu sih sebenarnya. Oh, iya sesimpel itu. Nah, Mhm, cuman sekarang yang trikinya adalah nggak cuman itu doang, dulu kan mungkin sesimpel kayak, oh dia lebih suka, konten workout di dapur atau konten workout, di tempat gym atau mungkin yang lebih banyak yang nonton kalau booty workout, itu masih mending dulu masih kayak cukup mudah gitu kan. Sekarang, oh ternyata dia itu suka kalau di-record-nya better pakai kamera atau pakai ini atau kayak portrait or no itu lebih sulit sekarang tuh demand-nya tuh sulit banget kayak we never know gitu loh. Sometimes we hit jackpot kayak kayak viral gitu kan. Most of the time no gitu loh kayak cuman ya standar aja lah kuncinya gitu. apa jadinya kayak gitu ya untuk jadi content creator ya? Selalu upload aja, just keep existing gitu. Karena makin sekarang, algoritma juga Iya, beda kan. Algoritma YouTube, algoritma Instagram. Instagram itu, kalau Instagram dia itu tuh kayak, apa sih, using their tools kayak yang paling terbaru ya pastinya kayak mhm. Reels. Itu yang paling, kalau misalkan udah upload-upload kayak IG feed atau video, itu kayak agak kurang gitu. Jadinya memang mereka lagi pengen, iniin reels jadinya ya udah di situ gitu. Kalau YouTube, nah YouTube ini dia mesti upload at the same time, at the same day Oh gitu loh. gitu? Jadi kalau ya and then it needs to be like very exact time gitu loh dan disiplin setiap minggunya gitu. That's how YouTube can see you exist. Sama kayak kalau Instagram, yang penting dia upload reels kayak tapi kayaknya nggak harus tentu jam Mhm. berapa. Cuman at least kayak konsisten, upload reels gitu. Or and IG story Oh, IG story juga ya. gitu. So, where did you Mhm. find out about this ya? I mean, research kan, workshop Jadi kan? emang algoritmanya tuh kan Mhm, berubah-berubah ya, dan ini memang nah kalau ini emang kerjanya manajerku sih, manajerku juga kan maksudnya dia research juga mhm. kan gitu. Dan memang ini pun juga aku taunya dari manajerku sih sebenarnya, but also, memang, yang intinya mau platform apapun mereka akan lebih ngutamain, kayak their new, feature lah gitu. Oh, ini feature yang Jadinya if there's like yeah, new feature, use it mmm, gitu. Every tools yang baru, use it gitu. mmm, That's how, they apa ya, bisa kayak ngelihat kamu kalau kamu tuh mmm. exist gitu. Emang algoritmanya kayak Ya, gitu sih. dia need to boost that juga sih ya biar orang banyak yang mau, Mhm, bikin dan use the tools kan at the end of the day gitu kan. So mhm, right now your mhm. main platform is Instagram? What? Instagram, terus YouTube sih sebenarnya, cuman YouTube lebih effort aja and since I'm alone,
it's really hard to find kayak apa ya disiplinnya gitu loh untuk Iya, YouTube emang lebih produksinya lebih ini ya. Tapi iya untuk monetizing-nya sebenarnya lebih mudah mana, Pet? Div? lebih mudah kalau monetize sih YouTube. YouTube ya? Oh, but YouTube sih Jauh ya? tetap monetize karena dia kan bisa segampang itu, maksudnya kayak buat, dan dia apalagi sekarang ada apa kok Instagram sih ada YouTube Shorts, yang heeh. short kan. Nah, shorts itu tuh kayak shorts itu tuh kayak IG story-nya YouTube gitu menurutku. Jadinya tuh dia tuh benar-benar bisa nge-boost konten yang utama gitu. Dan sebenarnya monetize gampangan YouTube. Maksudnya gampang dalam artian kayak dia kan cuma dari views Mhm, kan mhm. gitu loh. Cuman kalau Instagram itu yes probably nggak begitu mudah, tapi untuk branding, I think Instagram easier. Gitu. Untuk dapat sponsor juga kayaknya Instagram easier ya? Ya, Iya. iya, heeh, Karena kayak gitu. kalau dari sisi brand probably dari sisi budget ya, karena kan YouTube lumayan lebih tinggi gitu ya. Of course lah production-nya juga kan lebih sulit dibanding Instagram kan. So how do you make Mhm. your rate card gitu, kayak tips, ada tricks apa sih untuk menentukan rate card? Karena rate card ini kan nggak ada patokan khusus ya. Iya. Iya, bener. Aku tuh inget banget, pertama kali kayak, aku buat itu adalah research pertama, karena aku dulu kan kerja di ya entertainment Mhm. industry ya. Jadi aku tahu, red card beberapa dulu kayak influencers atau artis-artis gitu kan. Nah, aku tuh kayak research, aku lihat, terus aku juga nanya, "Ini dapat angka segini tuh dari mana?" Mmm. So, what I did itu adalah, kayak red card-nya siapa, si A gitu, aku lihat jumlah follower-nya dan red card yang dia Mmm. tawarin, gitu. Nah, aku lihat red card yang dia tawarin, terus udah gitu, misalkan contoh IG video dia dia, sorry IG foto dia 1 juta misal kayak gitu kan, itu tuh aku bagi sama Mmm. follower-nya. Jadi ya follower dibagi kayak aku lupa follower dibagi red card-nya yang 1 juta itu atau 1 juta dibagi si follower itu, kayaknya 1 juta dibagi Mhm. follower itu. Nah, ada hasilnya berapa misalkan, 2.000 gitu misal. Nah ya udah terus aku coba angka itu, coba deh kalau misalkan aku kaliin dengan si, follower yang aku punya nih sekarang, keluarlah angka itu. Nah angka yang kayak gitu tuh, cuman pastinya, tetep aku confirm lagi, itu kayak apa ya, trial and error sih gitu kan, karena kan obviously mereka kan memang udah kayak punya nama gitu kan, dulu nih pas aku awal-awal gitu kan. Jadi, tapi tetep walaupun kayak micro, dulu masih micro gitu, tetep kan mau buat apapun kan effort juga kan, apalagi bahkan kalau awal-awal kita sebenarnya tuh, pengen kayak upgrade kamera, Iya, iya. upgrade apa gitu kan. Jadi tuh kayak sebenarnya tuh kayak penting juga dan mau juga kayak merasa, apa ya, konten kita tuh dihargain lah gitu kan. Maksudnya dalam artian dihargainya tuh effort yang kita taruh, waktu yang kita apa, luangkan gitu kan untuk itu gitu. Tapi aku juga awal-awal pun aku tuh kebanyakan tuh kayak sebenarnya bahkan, belum ada red card, jadinya kayak, just try to kayak apa ya, eee, cuman, barter gitu-gitu aja Mmm, mhm, sih. mhm. Baru red card tuh kayak nowadays aja kayak baru start kayak 6 years ago Oh, gitu. oh, oke. Lumayan sih 6 years ya udah. Five 6 six years lah. ago ya. Di tengah-tengah pandemi Mhm. itu juga waktu itu gimana ceritanya nih? Maksudnya apakah waktu di pandemi itu content creator makin melejit nggak sih? Karena kan kayaknya di pandemi tuh yang bikin apa sih, bombastik bahasanya apa ya? Bombastik apa sih? Iya Yang iya viral iya. banget lah, lot of viral content creator kan di pandemi kan? Iya, bener bener bener. Dan somehow juga aku kebetulan buka bisnisku juga pas pandemi juga sih, gitu. Jadi emang it's the moment memang. Karena banyak yang apalagi di ya healthy lifestyle ya, memang,
pandemi itu hubungannya erat banget ya, dan makin banyak lagi content creator lagi. Mmm, tapi ya sebenarnya sih, tetep, apa ya, aku tuh nggak mau bilang apa, cuma maksudnya kayak ada yang memang arahnya content creator memang maksudnya niatnya itu memang untuk viral kan Mhm, beda ya, mhm, sama yang memang untuk memang mau inspire people gitu, emang mau helping people itu tuh beda mhm. gitu. Jadi aku emang banyak ngelihat, yes, kayak yang udah mulai, bukan mulai ya, bahkan udah, dari munculnya itu dari pandemi gitu kan sampai sekarang, yang memang benar-benar niat inspire, terus udah gitu, memang buat nolong orang to get healthier, tapi lebih banyak lagi juga yang just want to be viral, terus udah gitu kayak ngasih tips-tips nggak jelas, buat jualan produk nggak jelas, yang buat kurus lah apa segala Iya, macem. It's a lot iya, juga bener. gitu loh. That's the sad truth sih Iya, betul sebenarnya. sih, banyak iklan iya sih, banyak iklan-iklan gitu, malah banyak yang ini juga sih, sebenarnya obat-obat itu yang malah ngerusak makin rusak ya, itunya gitu, Iya sebenarnya sayang kayak banget. gitu. Heeh, sebenarnya kayak gitu. Jadi, ya disangkut-sangkutin ya sama pandemi gitu, jadinya tuh kayak orang-orang ya percaya-percaya aja gitu loh, karena mereka lagi desperate juga, which is makanya kayak, yes pandemi it's actually a good opportunity, tapi the sad truth is ya jadi Iya, banyak yang gitu, memanfaatkan kesempatan ya tuh. jadinya. Memanfaatkan Betul. kesempatan gitu loh jatuhnya. Jadi agak sedihnya sih di situ sih sebenarnya, karena memang ya Indonesia kan maksudnya kan masyarakatnya pun juga maksudnya masih nggak begitu atau Mhm, masih awam ya mhm. sebenarnya sama healthy lifestyle, sebenarnya maybe they think, like this, ternyata sebenarnya nggak Mhm, kayak gitu, mhm. gitu. Atau baru awal-awal semenjak pandemi aja baru mau healthier lifestyle gitu. Jadinya itu diambil momen tersebut sama yang nggak bertanggung jawab aja Iya, sih. betul. But at the end of the day kalau misalnya konten you have a good and right resourceful dan bener konten yang bener, I think itu bakal bikin audience grow dan loyal ya berarti ya, gitu. Iya, iya, I stick to Mhm, my roots mhm, pastinya, dan I think not only my audience but also my clients know mhm. about it gitu, dan memang aku tuh strict banget juga sama rules dan, apa yang aku inilah pokoknya apa sih yang aku pegang lah dari awal gitu. Jadi, mmm, that is why sih menurut aku. Oke. They still stick with me. Oke. So dengan you growing your audience and, analytics pastinya, you also updated your rate card kan? How frequent sih actually perlu Nah, di-update? kalau ini actually sebelum pandemi nih, aku update-nya kayak setahun Mhm. sekali, but then pandemi hits, I never update it Oh anymore. gitu? Sampai sekarang berarti? Yes, Oh sampai sebenarnya nggak ada sekarang. patokannya berarti ya? Nggak ada Heeh. patokannya sih sebenarnya, apalagi aku pun juga masih Mhm, sendiri, kecuali nanti aku tambah tim apa segala macam atau dan bisa juga tergantung effort mhm, juga. Jadinya, kalau, credit card itu tuh bener-bener bisa ada add-ons-nya banyak mhm. banget gitu. Jadi kalau menurut aku mendingan stick with the basic rate card, tapi add-ons-nya aja sih gitu. Kayak ya kalau mau add ini ya kayak gini, kalau mau kualitasnya lebih bagus ya berarti kita mesti nyewa studio. Nah itu kan kayak more cost lagi Iya, dan gitu. untuk yang masih merintis, I think sebenarnya, probably minimize that cost production, it's a good, Iya, a good management ya sebenarnya kayak gitu ya? iya Heeh. bener Soalnya banget, banyak sih yang kayak bener pengennya banget. langsung yang ini banget ya kan? Oh iya iya, bener bener, kayak mungkin, oh pokoknya mau punya kamera yang langsung ini, terus, apa, mungkin punya lighting segala macam, which is nggak apa-apa juga ya kalau Heeh, ada heeh, sih ya heeh. sebenarnya, cuman cuman, kalau aku dulu karena memang dari benar-benar zero gitu ya, jadi aku memang nggak fokus ke situ dulu, tapi tujuannya tetap at the end of the day, untuk upgrade Mmm. gitu loh Tapi sebenarnya gitu. Tapi emang kalau mau lebih ini sih memang
the apa ya, lebih sedikit cost production-nya itu lebih bagus sih Tapi sebenarnya. gimana bersaing ya? Maksudnya kadang-kadang dilema juga kan, Div. Maksudnya you wanna have a good content secara production yang bagus, kamera lighting bagus dan lain-lain. Tapi kan you don't wanna spend too much. Tapi kan juga jadi which Tapi gini agak important nyesek sih juga loh. sebenarnya gitu. Iya, agak nyesek juga loh. Kenapa kita mesti bikin production yang heboh tapi engagement-nya ujung-ujungnya Iya, sama itu dia. dengan yang production-nya yang Mm-mm. biasa aja gitu loh. Menurutku kayak gitu. Dan aku beberapa kali upload yang benar-benar high production, they still engage anyway gitu sih sebenarnya. Jadi menurut aku daripada kayak high production banget, mendingan ditambah little details yang menurut aku akan si audiens suka. Contohnya nih ya, kalau misalkan konten aku kan mostly kan workout video. Nah, I don't need kayak better kamera apa gimana, aku pun masih pakai iPhone gitu kan. Cuman setidaknya taruh informasi yang dibutuhkan audiens gitu, daripada kita kayak fokusnya ke production-nya gitu. Kayak contohnya mungkin audiens lebih suka kalau misalkan aku tambahin cuman kayak caption-nya mungkin lebih detail di movement-nya apaan aja yang ada di video itu gitu loh. Hmm. Terus kayak mungkin tips-tipsnya gitu kalau ngelakuin gerakan yang aku tunjukin di video ini gitu, kayaknya itu lebih ini sih, lebih make Lebih sense penting gitu. isi dari kontennya sendiri kali ya Iya, dibandingin. menurutku Iya, kayak gitu. jadi kalau misalnya emang harus milih antara high production atau isi kontennya, kayak lebih pentingin isi kontennya dibanding you have like this big production tapi isinya juga kurang detail dan kurang kurang jelas gitu ya berarti ya. Iya, iya, Oke, betul so your gitu. content itu nggak only workout kan ya? Ada apa resep-resep makanan juga ya? Ada resep makanan ya, healthy food, terus juga since I'm a mother jadinya kayak juga tentang Hmm. family gitu Nah, sih. gimana tuh time managementnya antara family? I'm also a mother, so I know gimana manajemen ini Mhm, kan mhm, mhm. antara family time, terus karena I know konten apa making konten tuh consuming banget gitu, a lot of time consuming banget gitu. Iya, 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 memang sih bener, cuman aku tuh gini, selalu punya, beda-beda ya, jadi every stage like kayak every year tuh beda, karena kan pas tahun pertama aku punya anak, itu kan kayak anaknya masih tidur terus, jadi masih bisa bikin Mhm. konten. Tahun kedua itu kayak beda, itu lagi ruwet-ruwetnya tuh, dia udah toddler gitu kan. Nah, memang nggak banyak gitu, tapi, setidaknya sering gitu, nggak banyak, maksudnya nggak banyak bikin konten, tapi setidaknya maksudnya dalam artian kayak, oke, I cannot really engage to make like a high quality content kayak IG video, tapi at least gue lebih sering IG Mhm, story deh mhm. gitu. Nah, tahun ketiga ini kayak beda lagi nih, udah masuk sekolah kan, jadinya tuh I have more time to make content when she's away gitu. Oh, Jadi aku memang bener-bener udah hampir setahun, enggak sih, 6 bulan belakangan ini semenjak anakku sekolah, aku make konten, semuanya pokoknya bisa aku lakuin pas di situ. Habis itu, habis jemput sekolah udah fokusnya ke dia hmm. sih, Jadi hanya gitu. bagi Time management sih, dalam artian gini, aku udah tahu kalau misalkan I'm a working mom gitu. Jadi aku pun juga minta dari anakku, maksudnya dalam artian aku udah kayak sleep trainingin dia dari kecil gitu. Jadi tuh dia tuh jam 6 tag tuh udah tidur, jam 7 mmm, malam, sorry, jam 7 malam tuh udah tidur wah early banget gitu. ya? Jadi ya aku dapatnya pas dia sekolah, and then aku fokus ke dia, and then balik lagi pas jam 7 aku kerja lagi, Oke. Nah, gitu. terus when you're away berarti yang respon, misalnya kalau klien atau agency atau manajemen kan biasanya kontak, itu dalam jam-jam, office hour gitu ya. So, do you have an assistant for that? Kayak untuk bales-balesin chat, nanya price list lah, deals lah, brief lah, gitu-gitu? Ya, I do have my manager, dia yang nolongin kalau misalkan tentang brief-brief Mhm. kayak Oh, gitu semuanya ya, sama manajer berarti ya? iya, jadinya, contohnya kayak, mmm,
kalau misalkan aku away dan gak ada yang balas di antara kita berdua nih, berarti dia yang maju Oh, gitu sih. okay. Great. Gitu. Jadi dia tahu lah Yeah. tentang brief, how to treat client juga And gitu. you also have a business kan, Reta ya? So, Yes, is yes. being a creator sekarang ini helps run your business gak? Yeah, In any actually, way sih? ya, jadinya malahan bisnis aku ini memang, sebenarnya udah lama aku pengen punya bisnis ini, maksudnya bisnis sendiri yang menyangkut healthy lifestyle gitu ya. Dan back to my root lagi, aku mau helping people, yang lebih banyak lagi gitu maksudnya. Nah, jadinya this is actually the way, by having this business itu buat apa ya, lebih, lebih ngebuat aku tuh jadi lebih, lebih apa ya, lebih namanya tuh, oke, kayak ini tuh I'm not only creator but I'm also coach. So dan aku juga punya certifications which are kayak certified personal trainer, terus strength and conditioning, pre and postnatal, terus udah gitu female, fokus, kayak, female fokus, health gitulah pokoknya yang khusus ke female. Terus udah gitu aku juga punya gizi gitu kan. Jadinya tuh, di sinilah aku numpahin semuanya. Jadinya I don't want to be, "Oh, she is only content creator." I don't want it like that gitu loh. Jadinya aku maunya memang this is, I'm a coach dan, I'm also make a content gitu. Jadinya kayak gitu sih, nggak mau only just content creator aja gitu. Jadi that business it helps me, untuk lebih legalisir, me as a content creator dan sebaliknya Okay. gitu loh. Okay. So and regarding of like misalnya untuk to enter new market, to have bisa dapetin market baru, itu juga is it help in any way you as being udah so many followers and macro gitu? Is it easier to sell gitu dibanding yang baru gitu kan? Not really, karena kadang tuh bahkan yang as I said before ya, banyak banget kan yang bisnis-bisnis juga yang lebih menggiurkan, but who knows gitu kan isinya. Dan itu, well, itu lebih banyak kan, karena gini, filosofi aku tuh memang susah banget sih, but I love, to stick on my root gitu. Dalam artian aku itu pokoknya memang, in any of my business, in any of my platform, I never talk about kayak weight loss atau kayak to cut, like exercising to cut, weight gitu, atau untuk fokusnya ke numbers only, itu tuh aku nggak kayak gitu. Dan sometimes to stick to your root itu emang susah sih, tapi aku tuh ya percaya aja with it's a blue ocean strategy, kayak they love me because who I am gitu loh. Jadi, I think that, and it doesn't matter like kalau any other people like have the same business gitu kan. Maksudnya kayak healthy lifestyle juga, tentang fitness industry juga gitu. But maksudnya kayak kita bandingin pun juga kayak, pasti ada bedanya gitu. And I think I just trust my my belief lah istilahnya gitu. Okay, I see. But so how long kayak maksudnya do you think you will do this until sampai That's actually my questions. Well, that's actually my husband's question, like until when. But actually aku tuh ngelihat ya, sebenarnya every stage itu terutama perempuan ya, itu menarik gitu loh. So pas aku baru memulai being content creator, I'm a busy woman kayak from like that work since kayak 8 o'clock to 5 o'clock ya. Dan aku nunjukin, on my Instagram atau social media that how to deal with it. And then when I'm pregnant, when I'm having a baby, when I'm a coach. So I don't know until when actually, tapi I have
lot of stages that I still can show everyone that actually healthy lifestyle is forever gitu loh. Dan no matter what stages are you now, there is apa ya, nggak ada kata terlambat gitu loh. So I think if I can inspire people until I don't know when, I will gitu loh. But obviously goal aku adalah punya business. This business is yang ya I hope kayak slowly get like not bigger but like grow lah gitu. Ya luar bisnis sekarang apa aja ya, Pat? Jadi kayak coaching obviously, terus oke, I don't know, gue cuma kebayang coaching. Jadi aku tuh punya bisnis yang pertama jadi aku masukin coaching juga ke situ juga. Jadi aku tuh kayak punya website Petite Diva Fitness, di mana aku di situ basically jualan program Online ya? Ya online, dan dia tuh kayak harian gitu, dan it's always update every month gitu. Jadinya the program never same. You can do it only from your home gitu kan. Cuman ini banyak banget sebenarnya yang bisa di-upgrade di website or di bisnis ini gitu kan. Nah ini tuh kayak baru permulaan aja lah buat aku. Which is nanti kan karena ini udah pandemi, udah enggak, jadinya aku ntar mau bikin yang not only home workout but also gym workout gitu. Terus aku juga belum ngeluarin yang kayak pre postnatal atau yang gimana. Tapi so far di situ di website tersebut bisa one on one consultation, bisa one on one private training, bisa or just wants to like started kayak ada fundamental programnya juga. Gitu sih sebenarnya. Actually everything's there. Kalau makanan meal plan itu penting banget gak sih? Kalau aku paling susah kayak meal plan deh. Apalagi kalau kantor gitu kan, kerja, aduh mau cari meal plan yang sesuai. Sebenarnya sih ya sebenarnya itu susah karena sebenarnya susahnya itu ya meal plan itu karena zaman yang sudah berbeda. Iya nggak sih? I mean before kayak zaman nenek kita kayaknya mereka sehat-sehat aja tuh gitu kan until now gitu. Why? What's their secret? Actually there's no secret. They just live healthier karena memang mereka masak sendiri. Nggak ada Gojek, nggak ada Grab gitu ya, maksudnya kayak buat jajan kayaknya tuh gampang sulit, harus masak dulu gitu kan, dan effort. Zaman sekarang tuh nggak ada effort sama sekali. Itu yang hilang di zaman sekarang sebenarnya gitu. Nah, kalau kita bisa pelan-pelan to bring back this effort, sebenarnya nggak akan sulit meal plan itu gitu loh. Because that's what our nenek moyang did gitu loh. Makanya sekarang lucu kali sekarang kalau misalkan ditanya, well sekarang kan banyak banget ya diet-diet kayak I don't know intermittent fasting, terus gitu segala macem lah. Atau keto diet apa gitu-gitu segala macam. You ask your grandma, they gonna laugh at you. You know? Iya, betul. Iya. Like I just need that before. Why now it's so difficult gitu. Iya. Gitu. Jadi meal plan is not hard, but actually we are the ones who make it harder aja sih sebenarnya. But there's an opportunity juga di situ kan, jadinya banyak catering sehat kan juga kan sekarang. Iya, sebenarnya gitu. But if I just, my dream actually, if there is like, I don't know, somebody like believe, like, I don't know, like me gitu. Kalau misalkan you don't have to like do crazy diets, you don't have to like do crazy workout juga gitu. Just discipline, be content, and then just eat like our grandma did. It's not that difficult gitu. But sadly, it's not selling. True. Kayaknya kurang. So until then, I'm just keep doing what I'm doing, and I'm fine with that. Good. Oke, ya sama juga dengan bikin konten ya. Mungkin kalau bikin konten konsisten, nggak perlu yang crazy, tapi yang crazy memang lebih cepet naik. Iya, terus kayak yang viral gitu kan, maksudnya mau viral ya, wah. Kayaknya mudah banget gitu ya. Seru. Oke. So last questions I always ask my guests di sini. Do you have any interesting story that you can share selama perjalanan lo
six years as a content creator, so pasti kan akan banyak cerita seru nih gitu. Ada nggak sih satu yang berkesan banget? Oh my god, yang berkesan itu adalah apa ya? Ini tuh benar-benar emang harus kerjanya dari hati sih, karena karena gini, you need to kayak apa ya? Aku tuh yakin kalau misalkan kalian niatin untuk menjadi content creator itu pasti bakalan bisa, which is don't know when ya, tapi bakalan ada di titik dimana kayak aku pulang dari Bali gitu ya, jam 1 siang and then jam 2 right arrive di airport Jakarta itu aku mesti event lagi gitu loh. There will be like the time like that, dan you need to be ready gitu loh. Karena itu buat aku, itu yang selalu gak aku lupain. Berkali-kali, enggak sih, 3 kali. Yang terakhir kemarin itu benar-benar I don't know, whenever ada libur panjang and I just like go to Bali, itu pasti balik tuh wah udah numpuk senumpuk-numpuknya, di mana well, yes, you are content creator dan you need to be max out. Mau mesti naik, I don't know, ojek dari airport ya, you have to gitu loh. So, kalau misalkan setengah-setengah, I don't know, nggak bisa gitu, sulit gitu. Jadi harus niatin intinya. Ya itu sih pengalaman aku sih, benar-benar kayak pack banget, spek itu, apalagi weekend kan. Kebanyakan ya demand klien juga beda-beda segala macam. Jadi ya sebenarnya drama kebanyakan di klien sih, but obviously I'm not going to open it here. So. I think udah pada tahu juga sih. jadi aku I'm not going to open it here, but from my perspective ya sebenarnya yang paling seru itu adalah ya itu sih, kayak manajemen waktunya benar-benar kayak kadang pagi lo masih di mana, sore lo udah di sini gitu. Itu seru banget sih di situ. Iya, itu jadi kayak berasa nanti malam-malam kayak udah selesai gitu ya berarti. Time flies away. You need to be ready for that sih. Dan ya mesti niat dan mesti pakai hati banget sih, kalau nggak memang nggak bisa. I think ya. Iya, kalau nggak ntar stres atau you will not happy lah, terus kayak malah jadi kesel. Sedangkan kan client you need to treat them. It's true. At the end of the day. Okay. Thank you so much ya, Patith Diva. Thank you so much, Diva. Sama-sama. Thank you. Happy to share. Thank you banget. Happy for having you here. So hopefully we can meet again in other opportunity, dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin secara langsung, mungkin gue juga mau nyobain coaching sih. Iya. Karena kadang-kadang susahnya tuh sebenarnya yang khusus cewek. Nggak ada yang sama nggak ada temen. Ada sih temen, cuman kan kadang-kadang ya pasti kadang-kadang itu males juga kan. Sama nggak ada yang bisa maksa. Sama yang khusus cewek sih, I'm actually quite interested yang kamu bilang tadi itu, yang khusus cewek, karena bit different kan. Kita body anatomy, hormon itu sih different banget. Iya, cewek itu stage-nya banyak banget soalnya gitu kan, kayak ya hamil, menyusui, postpartum, and once you postpartum you will be forever postpartum. Terus udah gitu apalagi belum lagi di setiap bulan akan ada dapet bulan, dan itu hormonnya pun beda, ada 3-4 macam hormon tuh, sesuaiin sama workoutnya kayak gimana. Yes, it's true. It's true. Makanya jadi it's I think I'm very interested in that sih actually, buat yang khusus cewek itu. Okay, so thank you lagi buat your time, and sama-sama. Thank you, Diva. Bye bye.